Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel dengan saya Dr. Sonia Siahaan yang akan membahas seputar dunia kesehatan ya. Teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai kolesterol dan trigliserida. Apa bedanya ya antara kolesterol dan trigliserida? Nah, sebenarnya trigliserida itu adalah bagian dari kolesterol, tapi karena namanya berbeda, mungkin kita bisa bahas berbeda ya. Bagi kamu yang nonton YouTube channel ini, bila kamu pengen punya PowerPoint-nya untuk bahan kamu untuk penyuluhan ya, bagi teman-teman sejauh semua, bisa kamu DM saya, bisa kontak di deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini bila kamu merasa video ini baik ya. Dan itu memberi saya semangat untuk memberikan video-video tentang dunia kesehatan. Oke teman-teman. Apa itu kolesterol ya? Kolesterol adalah senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel dalam tubuh ya. Dia diproduksi karena ada fungsinya ya teman-teman. Jadi tidak semua kolesterol itu jahat ya. Ada tujuannya, yaitu kolesterolnya digunakan untuk memproduksi hormon-hormon dalam tubuh. Jenis kolesterol ini ada 3 macam ya. Yang pertama adalah LDL, low density lipoprotein. Yang kedua adalah HDL atau high density lipoprotein. Yang ketiga adalah trigliserida. Kita bahas satu-satu ya. LDL atau low density lipoprotein. Ini merupakan jenis kolesterol yang jahat. Kenapa dia jahat? Karena dia dapat mengakibatkan penempelan di pembuluh darah sehingga dapat terjadi penyempitan di aliran darah. Ya. Nah, kalau misalnya ada penyempitan itu berisiko penyakit. Penyakitnya adalah jantung koroner dan stroke. Bila terjadi penyempitan, nah ini akan menyebabkan terjadinya hipertensi ya, bila kadarnya tinggi ya. Dan kebalikannya juga, bila ada orang yang punya hipertensi ya, ditambah lagi kolesterol, hipertensinya itu membuat makin menyempit lagi karena ada kolesterol yang tinggi itu ya. Jadi biasanya yang hipertensi ini harus diperhatikan kadar kolesterolnya di dalam darah ya, supaya tidak terjadi peningkatan tensi ya yang semakin tinggi. Hasil LDL yang dianjurkan adalah di bawah 130 mg per desiliter ya. Jadi teman-teman, kalau LDL ini makin rendah berarti makin baik. Ya, kalau misalnya hasilnya tinggi berarti makin jelek ya. Resiko sedang adalah 130 sampai 159 mg per desiliter. Resiko tinggi itu di atas 160 mg per desiliter. Jadi kalau misalnya di atas 60 berarti resiko untuk terjadinya jantung koroner dan stroke itu bisa mudah terjadi ya. HDL atau high density lipoprotein. Nah, ini adalah jenis kolesterol yang baik ya. Semakin tinggi hasilnya akan berarti semakin baik seseorang itu ya. Fungsinya adalah kenapa disebut kolesterol baik? Karena dia dapat membersihkan kelebihan kolesterol yang berbahaya di dalam darah dan membawanya ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Jadi ada penyumbatan di pembuluh darah. HDL ini akan mengangkut kolesterol yang nempel-nempel itu di pembuluh darah ya. Dan berikutnya adalah fungsinya mencegah kerusakan dinding pembuluh darah akibat penumpukan lemak. Jadi dia fungsinya mengangkuti kolesterol jahat ini ke hati ya, keluar dari pembuluh darah. Nah, saya akan memberikan ilustrasi ya teman-teman. Nah, di berikutnya ya. Nah, ini hasil HDL. HDL yang normal itu seperti apa ya? Yang dianjurkan adalah di atas 35 ya. Jadi kalau misalnya makin tinggi HDL ini berarti makin baik. Yang resiko sedang adalah 25 sampai 35 mg per desiliter. Resiko tinggi itu di bawah 25 mg per desiliter. Jadi kalau makin tinggi makin rendah HDL-nya berarti resikonya semakin tinggi untuk terjadinya penyakit ya. Nah, trigliserida itu merupakan sebenarnya bagian dari kolesterol juga, tapi karena namanya yang berbeda, jadi saya buat namanya trigliserida ya. Jadi dia
sebenarnya bagian dari lemak juga ya dalam tubuh ya. Nah, ini biasanya disebabkan yang ini merupakan cadangan energi yang didapat dari makanan yang diolah jadi lemak di dalam tubuh. Ini artinya gini, jadi kalau misalnya ada orang yang kelebihan makan yang memakan kalori-kalori tinggi, biasanya tubuh ini akan membuat cadangan ya. Cadangannya jadi berubah lemak. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa kamu makan lemak akan jadi lemak juga ya. Ya, jadi lemak ya. Justru kalau makan lemak itu dapat mengakibatkan kolesterol tinggi ya. Tapi jangan salah teman-teman, yang makan yang karbohidrat terlalu banyak, misalnya cemilan, kue-kuean atau mie goreng, itu kan termasuk karbohidrat simpleks ya, jadi mudah sekali itu diolah ya. Nah, itu mudah sekali dia mengubah kandungan makanan tadi itu menjadi cadangan dari tubuh kita, menjadi cadangan lemak ya. Jadi karbohidrat ini bisa berubah jadi lemak kalau berlebihan. Jadi trigliserida itu menggambarkan apa yang dimakan oleh seseorang tersebut, apakah dia kelebihan makan atau enggak ya. Jadi bila kebanyakan makan makanan yang kalori tinggi dapat menumpuk menjadi lemak sehingga trigliseridanya tinggi ya. Jadi teman-teman harus juga menjaga pola makanannya, bukan hanya menjaga banyak yang mengandung kolesterol tinggi, misalnya daging merah atau lemak-lemak yang lain ya. Kamu juga harus menjaga untuk mengurangi yang karbohidrat simpleks, yang misalnya yang banyak mengandung tepung-tepungan, karena dia mudah sekali mengubah dirinya menjadi lemak sebagai cadangan lemak kita. Nah, normalnya itu adalah di bawah 200 mg per desiliter. Nah, kolesterol total nih, kolesterol total artinya apa ya teman-teman? Kolesterol total itu adalah jumlah dari LDL tambah HDL plus 1/5 dari jumlah trigliserida ya. Jadi jumlah dari tiga-tiganya ini ya teman-teman. Contohnya LDL-nya misalnya 100 mg per desiliter, HDL-nya 60 mg per desiliter, trigliserida 150 mg per desiliter. Kolesterol total itu adalah 100 ditambah ya, 100 ditambah 60 ditambah 1/5 dari 150 ya. Jadi hasilnya adalah 190. Jadi kalau hasilnya 190 itu kan di bawah 200, berarti dia kolesterol totalnya adalah normal ya. Nah, bagi yang kolesterol total tinggi itu belum tentu tidak baik ya. Ini belum tentu tidak baik. Karena itu kan dari total dari tiga-tiganya, HDL, LDL-nya, HDL atau trigliserida. Jadi kolesterol total tinggi itu sebenarnya hanya screening ya, untuk kamu memeriksa ke pemeriksaan selanjutnya ya. Jadi harus periksa LDL, HDL atau trigliserida. Tapi bisa juga kamu menjadi patokannya seperti ini, bila kamu rajin olahraga, jaga pola makan, tapi kolesterol totalnya tinggi, kemungkinan HDL-nya tinggi, makanya kolesterol totalnya hasilnya tinggi ya. Jadi harus dicek nih yang kolesterol totalnya tinggi ya, untuk cek 3 jenis lemak ini. Nah, kita bayangkan bahwa pembuluh darah kita ini seperti aliran sungai. Bila kamu membayangkannya, mungkin bisa kamu tahu ya kondisi aliran sungai kamu itu seperti apa, pembuluh darah kamu itu seperti apa. Kita bayangkan bila sampah adalah LDL dan trigliserida. Orang yang mengumpulkan sampah adalah HDL. Oke, kita lihat dulu video berikut ini ya. Nah, ini kita lihat ada beberapa anak muda yang melihat banyak sampah di sungai, lalu dia membuang sampah-sampah tersebut ya, dan membuat sungai itu menjadi bersih. Tuh, kita lihat hasilnya ya, ini adalah sampah-sampahnya ya. Nah, kita bayangkan bahwa
si pemuda-pemuda ini adalah HDL ya, dan sampah-sampah ini adalah LDN dan triglycerida. Jadi orang-orang yang mengumpulkan sampah ini ya, bila jumlahnya banyak dia akan mengangkuti semua sampah-sampah ini ya. Jadi aliran darahnya menjadi lancar ya, dan tidak terjadi sumbatan ya. Seperti itulah pembuluh darah di dalam tubuh kita ya. Jadi semakin banyak HDL orang yang mengumpulkan sampah ini, maka aliran sungai atau pembuluh darah pun makin lancar. Jadi kita usahakanlah gimana caranya untuk meningkatkan jumlah HDL. Jadi orang-orang yang pengumpul sampah ini makin banyak. Kalau makin banyak, maka pembuluh darah pun makin lancar ya. Udah teman-teman udah tahu ya ilustrasinya ya. Nah, faktor resiko kolesterol tinggi. Jadi siapa-siapa saja yang yang kemungkinan mempunyai kolesterol tinggi. Yang pertama adalah orang yang kegemukan ya. Orang kegemukan kan cadangan lemaknya banyak. Jadi kemungkinan lemaknya pun banyak di pembuluh darahnya ya. Tapi belum tentu ya teman-teman, orang yang kurus belum tentu tidak punya kolesterol yang tinggi ya. Jadi tetap orang gemuk atau kurus bisa tetap dicek kolesterolnya ya. Ini juga dialami bagi orang yang pola hidupnya sering makan fast food dan gorengan ya. Terus orang-orang yang kurang olahraga padahal makannya yang enak-enak. Juga bagi penderita yang merokok ya. Nah, ini biasanya kolesterolnya tinggi. Nanti saya akan jelaskan kenapa perokok ini bisa kolesterolnya tinggi. Dan juga faktor keturunan. Kita bahas dulu pembuluh darah perokok. Seperti apa pembuluh darah rokok? Pembuluh darah perokok ini pembuluh darahnya rusak karena nikotin, jadi rusak nih dinding-dinding pembuluh darahnya. Nah, tubuh ini akan berusaha untuk menambal yang rusak-rusak ini ya, sehingga kolesterolnya itu menempel pada pembuluh darah yang rusak. Nih kita ibaratkan seperti ini ya teman-teman. Misalnya di sini pembuluh darahnya kan rusak oleh nikotin. Nah, si tubuh akan berusaha untuk menambal yang rusak ini. Menambalnya itu kan kolesterol akan nempel di sini, lama-lama akan membuat sumbatan ya, sumbatan di sini. Akibatnya apa kalau terjadi sumbatan? Nih terjadi penyempitan ya. Kalau misalnya penyempitannya sampai sekecil ini bisa pecah pembuluh darahnya, jadi bisa stroke ya. Atau misalnya tidak ada aliran darah ke sini. Misalnya di sini ada jantung. Ini terjadi serangan jantung ya. Nah, bagaimana cara menaikkan HDL ya? HDL ini yaitu yang pertama menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan ini ya teman-teman, bagi penderita yang mengalami kegemukan ya, karena biasanya cenderung kadar lemaknya kan tinggi ya. Jadi kemungkinan kolesterolnya pun tinggi. Yang kedua adalah olahraga minimal 30 menit dan minimal 3 kali seminggu. Ini minimal ya teman-teman. Jadi kalau makin sering melakukan olahraga atau semakin lama itu akan menaikkan HDL. Yang ketiga adalah menjaga pola makan. Mengenai pola makan ini sudah saya share di diet pada penderita hipertensi ya. Bisa kamu lihat videonya. Bagaimana cara diet pola makan bagi penderita hipertensi, karena penderita hipertensi hampir sama ya pola makannya untuk penderita kolesterol tinggi. Banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Mengurangi makanan yang digoreng, diganti dengan direbus dan dikukus. Gejala kolesterol tinggi ya teman-teman, ini gejalanya ya. Jadi kebanyakan sebenarnya tidak bergejala sama sekali, jadi harus rutin kamu untuk cek kolesterol. Tidak semua keluhannya sakit tengkuk ya, bisa juga tanpa keluhan sama sekali ya. Kapan sih cek kolesterol? Bagi orang yang di atas 30 tahun itu setahun sekali ya. Kalau misalnya di atas 40 tahun 2 kali setahun. Bila mempunyai keturunan yang kolesterolnya tinggi, cek setahun sekali ya.
Juga bagi teman-teman semua mungkin yang di sini yang menonton ini adalah penderita hipertensi, itu sebaiknya 2 kali setahun. Oke teman-teman, pengobatan untuk penderita hipertensi ini seperti apa ya? Yaitu obatnya adalah golongan statin yang seperti kita kenal adalah paling sering adalah simvastatin atau atorstatin ya. Obat statin ini membantu menurunkan kadar HDL dan trigliserida serta meningkatkan HDL dalam darah. Dan melakukan perubahan gaya hidup ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini penyakit kolesterol tinggi ini kan harus memerlukan obat simvastatin ya. Ini simvastatin ini efektif dikonsumsi sebelum tidur. Oke teman-teman, demikian video saya mengenai ini ya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube channel saya ini ya, yang membuat saya semakin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat bagi kamu ya. Jangan lupa juga like, share dan video ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.